Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfian, NIM 19134164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara DBMS dan SIG. Pertama yaitu pendahuluan. SIG merupakan sistem pengolahan basis data dan SIG merupakan basis data, dan SIG memiliki bagian pengolahan basis data. SIG secara inheren dilengkapi dengan kemampuan mengolah basis data. Data spasial umumnya memiliki lebih dari satu atribut, contohnya unsur dari jenis tanah yang terdiri dari beberapa unsur. Basis data mendeskripsikan entity set. SIG sebagai pengolah basis data. Kemudahan pengembangan SIG yang didukung DBMS, itu biaya pengadaan seluruh DBMS meliputi keseluruhan perangkat lunak. Kedua, DBMS banyak memiliki fungsi yang diperlukan dalam SIG. Untuk pendekatan dalam SIG yaitu pendekatan DBMS total dan pendekatan solusi kombinasi. Selanjutnya yaitu definisi basis data. Menurut sudut pandang sistem, basis data merupakan kumpulan-kumpulan tabel atau file-file yang berrelasi. Menurut sudut pandang manajemen, basis data adalah kumpulan data yang memodelkan aktivitas dalam intersepsinya. Kumpulan data yang berhubungan dan disimpan bersama data redundansi atau keberadaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Keuntungan penggunaan basis data: mereduksi keberadaan duplikasi atau pada giliran akan mencegahnya datanya masalah inkonsistensi dari isolasi data. Kedua, mudah dikembangkan lebih lanjut, baik struktur maupun dimensinya. Yang ketiga, memperoleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi data. Yang keempat, mendapatkan fasilitas penjagaan integritas data. Dan yang kelima, meningkatkan faktor keamanan data. Yaitu level abstraksi data. Level fisik merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana datanya disimpan. Kedua, pengguna dapat melihat data sebagai gabungan struktur. Yang ketiga, representasi fisik penyimpanan dan pengorganisasian data sebagai teks, angka, atau kumpulan-kumpulan bit-bit biner. B. Level konseptual. Pertama, menggunakan entitas yang sebenarnya tersimpan dalam basis data beserta relasi antar entitas yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pengguna pada level ini mengetahui bahwa contoh data penyajian dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Yang C yaitu level view, merupakan tingkatan tertinggi. Pengguna hanya mengenal struktur data sederhana dan berorientasi pada penggunanya. Data dikenal sebagai pengguna dampak, berbeda satu dengan yang lainnya, yang mencakup dari sebagian basis data. Selanjutnya itu enterprise, merupakan bagian dari dunia nyata yang dianggap penting dan dimodelkan dengan menggunakan basis data. Bentuk enterprise bisa individu atau badan hukum yang menjalankan tugasnya sehubungan dengan aktivitas setiap hari, contohnya bisa berupa objek. Sistem basis data. Definisi DBMS yang basis data berikut dengan perangkat lunak aplikasinya. Sistem yang terdiri dari file-file atau tabel yang saling berhubungan pada basis data komputer dan merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk memudahkan menjalankan tugas. B. Komponen dari sistem basis data itu terdiri yang pertama perangkat keras, CPU, memori, monitor, dan lain-lain. Kedua, user, database, administrator, application programmer. Ketiga, sistem operasi. Yang keempat, program aplikasi lain. Dan yang kelima, basis data. Sistem manajemen basis data, kumpulan data yang saling berrelasi hingga menjadi basis data dengan sekumpulan program yang mengakses data tersebut. Perangkat lunak atau sistem yang memudahkan pembuatan dan pemeliharaan basis data. 3. Tempat penyimpanan data beserta user interface yang dipersiapkan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan memperoleh data dengan efisien dan praktis. Sekian penjelasan dari saya mengenai kaitan antara DBMS dan SIG. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.